Ya, ramai jadi perbincangan, lagi-lagi harus ada wanita yang tersakiti karena orang ketiga, apalagi kondisinya lagi hamil 7 bulan. Kita sudah bersama dengan Tengku Dewi. Boleh tepuk tangan dulu, semangat yuk. Tadi di tayangan di awal-awal kan ada cuplikan kebahagiaan kamu, naik motor bersama, main balon-balon, pernikahan. Di momen sekarang melihat cuplikan-cuplikan video itu, rasanya gimana sih? Nggak ngeliat. Gak mau lihat lagi? Gak mau lihat lagi ke masa-masa itu? Enggak sih. Kadang kan kata orang ketika ada permasalahan dalam hidup, apalagi dengan pasangan, ingat masa-masa indahnya, katanya seperti itu. Kalau kamu? Sekarang aku kayaknya fokus untuk selesain masalah dulu aja kali ya. Kalau misalnya diinget-inget nanti takutnya fokusnya jadi beda gitu. Apalagi kamu dalam kondisi hamil 7 bulan. 7 bulan. Jadi kamu tuh mengetahui ini tuh berapa bulan yang lalu? Apa nih yang kasus ini? Kasus ya. ini. Belum nyampe 3 minggu ya kak ya? Baru banget. Baru banget. Selalu ada bukti, selalu ada laporan, selalu ada yang sayang sama kamu gitu? Iya, jadi pas sebelum ini ke blow up tuh emang udah ada laporan-laporan. Tapi yang benar-benar aku up itu karena bukti-buktinya yang kuat gitu. Makanya kamu berani. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih ada sebuah tayangan baru keluar. Kalau nggak salah ada klarifikasi dari Andrew. Kita lihat boleh ya? Boleh. Ya, ini dia. Oke. Nih, jadi tadi ada Andrew menyebutkan katanya tidak merasa 100% salah walaupun tidak merasa 100% benar. Berarti apakah ada, gue menyimpulkan apakah ada kesalahan dari elunya juga yang membuat dia seperti itu? Nggak tahu ya, itu kan masih potongan VT podcast ya, jadi belum tahu full isi fullnya itu bisa apa. dipotong-potong. Iya, jadi kan kalau nggak salah itu podcastnya belum tayang deh, masih kayak teaser doang gitu. Oke. Tapi ini berita memang jadi rame banget. Iya. Semua orang tuh jadi kepo. Aku kan kenal sama suami kamu, kenal kamu. Berani nanya aja nggak berani gua. Yalah, kalau kita kan gitu. Lu enggak, lu mah iya, lu kan apa kita? Lu beda kali sama gue, lu mah. Nggak, kadang bener Pi, kalau ke temen sendiri kita nanya aja nggak berani. Bingung kita kadang Kita beraninya ngomongin belakang. Ngegibah ya. Tapi, aduh. Apa tuh? Ini 3 minggu yang lalu, kamu yang terakhir ini. Sebelum-sebelumnya juga iya. Iya, ini tuh sebenarnya akumulasi dari kesalahan-kesalahan dia ya. Makanya aku sekarang speak up sampai viral gini, karena aku memang mau menunjukkan kalau kayaknya udah cukup ya gitu. Jadi benar-benar sudah cukup dari kamu, nggak mau ada. Kalau untuk komunikasi secara baik-baik tentang anak sih nggak apa-apa kak. Tapi kalau misalnya untuk kayak hubungan kita sebagai suami istri kayaknya. Tapi sebetulnya rumah tangga kamu tuh di kondisi baik-baik saja atau memang sebetulnya sudah tidak baik-baik saja, akhirnya seperti ada sebuah pelarian kepada tempat lain? Siapa dianya? Kamu dengan baik-baik saja, makanya kondisi aku baik-baik kaget saja. ya, karena dia tuh sebagai suami, sebagai bapak itu baik banget. Oke. Mungkin dianya yang pelarian bukan aku. Oke. Nah, sekarang kan tampaknya sih kalau tadi dari statement tadi ada tidak mau untuk berpisah dari pihak Andrew. Ada kemungkinan seperti itu. Sementara kalau kamu sih udah fix katanya akan Ya, berpisah. aku udah masukin berkas gitu. Oke. Maaf kan kamu lagi isi nih. Katanya Andrew juga dengar-dengar pengen nemenin sampai Proses kamu lahiran. Bagaimana? Jika Dengan itu kondisi diminta sekarang boleh? ini. Kalau misalnya untuk kondisinya, makanya kan aku urus-urusnya sekarang nih, biar nanti pas posisinya lagi lahiran tuh statusnya udah jelas gitu. Udah jelas, walaupun dia mendampingi. Mendampingi, kalau udah bukan suami istri ngapain dia nemenin juga, bener nggak? Oh, berarti aku ngerti di hati kecil kamu nggak mau gitu dia nemenin sampai ke dalam tuh nggak mau untuk dalam sekarang. Iya, maksudnya kayak benar-benar suami istri yang di sebelah gitu. Tapi kalau untuk melihat anaknya di ruangan yang berbeda ya silahkan. Kan Iya, itu iya, anaknya dia juga, bener nggak? Jika ada hambatan proses perpisahan ini karena salah satu pihak tidak menginginkan sebuah perpisahan. Kan bisa panjang. Bisa. Gimana? Oh iya, ya aku serahin ke Bang Minola aja ya. Oh. Ya. Kamu jalani saja gitu ya. Udah bulat 100%. Ya kalau nggak bulat nggak masuk berkas juga. Oke. Yang ini kan kurang lebih 3 minggu yang lalu. Yang sebelum-sebelumnya banyak juga bener.
Katanya yang suka kirimin DM ke kamu. Iya, iya. Jadi aku nggak pernah nyari tahu. Jadi netizen aja yang ngasih tahu atau kayak teman-temannya si orang-orang yang Ya. inilah teman-temannya karena pada posting di second account gitu, terus di close friend. Jadi banyak yang cepuin lah gitu. Jadi tuh laporan-laporan tuh sering banget. Makanya aku nggak pernah nyari tahu juga, nggak tahu juga password HP dia. Dan katanya kamu tuh sebetulnya sampai satu titik ya terserah deh kalau flirting doang mah bebas lah gitu istilahnya. Bener gak sih? Kalau nggak, iya, maksudnya selama ini tuh dia banyak waktu di rumah juga, nggak pernah nggak pulang, nggak pernah apa ya, tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai suami gitu. Makanya aku kaget juga kapan waktunya ya. Kayaknya dia sempet-sempetin kali ya lagi syuting atau lagi apa gitu ya. Iya. Shock banget pasti. Shock lah Kak. Emang yang sebelum-sebelumnya sama sesama artis juga atau? Enggak, kalau yang artis tuh yang belakangan yang itu juga aku ditunjukinnya tuh nggak nyari tahu juga. Jadi ada netizen setelah kasus ini, ada netizen yang ngeliat si Andrew tuh di klub malam di Senopati sama si cewek ini. Jadi ada yang laporan ke aku, Kak, lihat deh kayaknya Kak Andrew tadi malam sama ini nih, IG-nya ini gitu. Nah itu tuh yang aku kaget kan ditelepon sama kamu tuh. Itu Iya, kayak aku telepon. waktu kamu ditelepon tuh kayak santai nada kamu tuh malah kayak Saking santai ya. rehannya kali Karena sebelumnya itu aku tuh udah teleponan. Jadi gini, Sama jadi dia? pas sama si dia sama manajernya. Karena manajer si cewek ini yang artis ini aku kenal. Ya. Oh my god. Jadi kan ada yang Kak tahu kayak P. si S. Oh si S. Oh iya, manajernya P. Iya. Iya, kenal juga pasti. Jadi di telepon ini kan lagi kasusnya lagi rame nih, baru viral nih berapa hari setelahnya ada orang yang ngelapor ke aku, Kak tadi malam ngelihat Kak Andrew di sini sama si ini nih peluk-pelukan, pokoknya mesra-mesraan lah. Ini ada videonya, pas aku lihat. Di video ini. Udah nggak pakai otak nih lagi begini lu malah di tempat umum gitu kan, kayak ya mereka curi-curi sih mungkin kondisinya ya namanya di klub malam gitu ya. Terus ya udah kayaknya aku kenal nih nggak kenal tapi aku kenal manajernya nih, coba gue telepon deh manajernya. Nanya Telepon si dulu, P ini si P. ya bilang, P itu kayaknya talent lu ada yang nginfoin ke gue tadi malam ketemu sama si Kak Andrew di ini, coba tanyain deh. Dia langsung nelfon. Jadi lu make sure Conference. dulu. Langsung. Iya, Oh, conference call. Conference. Langsung dia kayak ngerasa bersalah, sedih, nangis gitu. Kak maaf Kak, aku lagi mabok, aku nggak inget. Dia bilang kayak gitu. Oh itu yang kamu. Iya. Enggak itu belum. Belum. Aku Habis coba itu. voice record, tapi nggak kerekam suaranya. Berarti kan gue nggak ada bukti kan. Jadi akhirnya aku posting lagi. Ya udahlah, case close aja. Mungkin dia lagi hilaf, lagi satu yang bermasalah, satu ceweknya juga lagi under alkohol gitu kan. Jadi case close aja. Tapi pas aku up itu ada salah satu teman artis yang laporan, wah gue pernah bermasalah juga nih sama si S nih, dia pernah sama laki gue juga gitu. Makanya di telepon Jadi tuh dari situ tuh kayak ditunjukin melebar kemana-mana sampai banyak yang laporan. Lah dia kan sama ini emang udah lama, dulu pernah syuting bareng, mereka ada salah satu kru juga yang bocorin. Jadi Akhirnya- makanya, wah ternyata bohong nih dia bilang cuma mabok segala macem. Ada yang laporan sama aku kalau pas setelah kejadian itu si Andrew tuh nginep di tempatnya dia. Nah mikir kan aku gimana nih caranya ngebuktiin kalau ini benar-benar nginep. Aku pancing dengan voice note teleponan itu. Yang direkam. Aku sendiri dia, aku bilang kamu tuh sebenarnya ada apa? Dengan Coba baik-baik deh. kamu. Iya. Itu udah. Enggak, aku kayak mikir aja maksudnya ini gimana nih biar buktinya kuat nih. Karena kan kalau misalnya sekarang nge-spill kalau nggak ada bukti kan percuma. kita bisa kena juga kan. Baru aku bilang, kamu mendingan jujur Dede. Aku baik-baikin lah ya kan. Daripada nanti ada buktinya nih. Jadi si Andrew itu nginep di rumah kamu. Ya gimana Kak, abis dia hari pertama nelfon gue, ini gue ketahuan selingkuh sama bini gue. Bla 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 bla. Ya di rumah aku tuh kamarnya banyak, jadi udah biasa. Ya kamarnya banyak tapi Jadi kan yang diisi jadi tuh. nyambung nih, mabok bareng, pulangnya kemana bener gak? Aduh. Oke. Tuh. Tapi kamu tetap fokus ke kehamilan kamu ya. Iya kamu. Maksudnya di kondisi ini kan kebayang gitu. Udah berapa bulan? 7. Ya Allah, bentar lagi harus kuat ya. Kuat sih, kuat. Penting bayi kamu sehat. Kayaknya udah kena kayak anestesi gitu, jadi kayak udah gak berasa apa-apa gitu loh. Tapi Udah kebal, udah baal. dengan semua kejadian ini ada nggak yang kamu sesalin? Kalau kamu bisa memutar waktu apa? Coba kalau ini, coba kok itu gitu. Coba kalau misalnya aku jangan terlalu terlalu sabar ya.
Jadi istri tuh juga jangan terlalu sabar sih sebenarnya. Jangan ke gua dong, lihat ke dong. Dengan semua kejadian ini ada nggak yang kamu sesalin? Kalau kamu bisa memutar waktu apa? Coba kalau ini, coba kok itu gitu. Coba kalau misalnya aku jangan terlalu terlalu sabar ya. Jadi istri tuh juga jangan terlalu sabar sih sebenarnya. Jangan ke gua dong, lihat ke dong. Ya, aku bagi pandangan gitu. Iya, ada yang lihatnya ke gua. Kan lagi ngobrolnya Oh iya, berdua. iya. Kan lu yang nanya. Kan Raffi yang nanya, dijawab Raffi ya. Sekali-sekali nih saran aku buat istri-istri, viralin aja. Biar kapok. Aduh, saranin lagi ah. Untung bini gua masih tidur. Seenggaknya kena sanksi sosial, seenggaknya kan satu Indonesia itu tertuju nih kalau udah laki-laki bikin salah. Buktinya banyak laporan, jadi dia Itu langsung banyak yang lapor. Iya, nggak bisa macam-macam, apalagi public figure, bener nggak? Iya. Iya, jadi kan seenggaknya dari si suaminya sendiri pun ada perasaan, aduh kapok deh gue gitu. Sama suami, sekarang masih suami ya. Sama suami komunikasi udah diblok semuanya kan? Udah, jadi komunikasinya sama babysitter aja soal anak aja. Hah? Beneran? Nggak ada komunikasi? Nggak ada. Oke, kalau sama si S? Nggak ada, dia kan ada langsung reaksi menghilang. Nggak ada reaksi ke lu gimana? Takut juga lah, takut jadiin dia silent aja. Mungkin dia berpikir nanti juga bakal redup sendiri, nggak ada yang bahas gitu loh. Ya aku juga mau kasih sanksi sosial aja sih sama dia sebenarnya. Kayaknya tingkat kesabaran kamu udah ini detek gitu ya. Oke. Nah, di studio kita ini di sini ada box bayi. Ini ngebayangin berarti kurang lebih 2 bulan ke depan. Sini aku bawa. 2 bulan ke depan berarti akan ada bayi kedua ini ya? Iya, Kedua. Laki-laki perempuan udah boleh sebutin Perempuan. Ya? Perempuan. Tanpa ayah dong nanti. Enggak dong, kan masih ada mama papanya. Mama papanya kan belum masih hidup. Tapi maksudnya nggak didampingi. Belum tahu kan masih 2 bulan lagi ya. Kalau misalnya mendampingi ya pasti ini kan darah daging dia. Cuma mungkin kondisinya tuh nggak di satu ruangan, nggak yang. Tapi nih, aku mau nanya, ini kan yang namanya Allah kan maha membolak-balikan hati manusia. Apalagi kalau nanti menjelang bayinya mau lahir, terus tiba-tiba, ya sekarang kan masih suami ya. Lelaki itu minta maaf sama kamu, bener-bener dia bener-bener udah mau minta ampun, tapi minta untuk mau memperbaiki semua dan mau mempertahankan semua. Dia bener-bener udah sampai ibaratnya apa ya, sujud ke kaki kamu minta maaf. Apakah ada pintu maaf dan juga mungkin ada persyaratan khusus supaya bisa kembali bersama? Sekarang sih aku masih fokus soal proses ya. Kalau memaafkan pasti memaafkan karena gimana pun kita bakal komunikasi ke depannya soal anak, benar nggak? Tapi kalau misalnya sujud ya dari dianya sendiri tuh tidak menunjukkan di saat ada masalah aja dia malah go public keluar sama itu, maksud aku tuh nggak usah dengan kata-kata deh, dengan perilaku. Jadi sebetulnya bisa saja kan kamu juga tidak memastikan tertutup, maaf, bisa saja terjadi penerimaan. Aku udah memaafkan, sekarang aku udah memaafkan, sudah memaafkan. Kalau minta kembali seperti sebelumnya, maksudnya? Nah, aku nggak tahu kan benar kata Raffi ya, maksudnya Tuhan itu maha membalik-balikan hati manusia. Cuma untuk sekarang aku tuh ada sedikit trauma juga sih. Jadi kayak kalau misalnya balik nih, aku takutnya nanti aku nggak tahu nih dia beneran atau banyak bohongnya gitu loh. Dulu pernah melakukan ini, maksudnya ada sebuah kesalahan cukup besar, kemudian permintaan maaf, dimaafkan, kemudian diulangi. Apakah pernah? Pernah. Makanya lu bilang tadi ada trauma. Iya, jadinya gue nggak tahu dia yang jujur itu mah yang mana, yang bohong yang mana. Jadi kan banyak takutnya nih hubungannya jadi nggak sehat gitu loh, Kak. Itu udah berapa lama sih menikahnya? Kalau nikah tuh 7 tahun, pacarannya 5 tahun. Tapi itu anak kamu, siapa namanya? Eshan udah nanya nggak, papa mana atau kenapa? Kan biasanya aura rumah tangga kalau di rumah lagi mama papanya kenapa-napa kan anak pasti sehari 2 hari mah pasti nggak tapi udah seminggu mah pasti nggak kali. Sama sekali sekarang? Enggak, jadi kalau dalam, ini kan mulai 3 minggu ya, dalam 3 minggu ini setiap kan komunikasinya ke babysitter. Kalau aku lagi kerja, Andrew nanya ke Mbak kayak, ibu mana? Lagi syuting, lagi kerja. Ya udah, bapak ke situ ya. Jadi dia quality time sama Eshan, ke playground bareng apa. Ntar kalau aku udah mau pulang lagi dia cabut lagi gitu.
Karena dia tahu aku belum mau ketemu. Kucing-kucingan jadi. Iya. Tapi sekarang udah Tapi besar Esannya rumah nanya sih. nggak, Ma kok nggak ketemu Papa tadi, Pak nggak ketemu, udah nanya gitu nggak si Esan? Kayaknya kok Dia kan taunya memang Andrew sibuk kerja syuting ya. Jadi lebih kayak tadi ketemu Papa tapi papanya syuting lagi kerja dulu gitu. umur berapa sih Esan teh? 3. 3 ya. Ya Esan juga mungkin gak sekepo kita, kok kita jadi anaknya kita nanya-nanya ya. Ya beda kalau kita kan bukan Wawancara, anak biasa, kita kan ya. anak Honda udah gede. Jadi kita nanya, ya beda lah itu Oke. anak kecil. Usia kehamilan 7 bulan. Masih bekerja, akhirnya memutuskan harus kerja lebih keras lagi. Untuk kedepannya apapun yang akan terjadi kan, persiapan Iya. juga. Happy aja ya bawanya. Iyalah, happy aja. Aduh. Siapa nama anaknya nanti? Katanya udah ada disiapin nama Andrew juga. Akan dipakai nama itu? Nggak tahu. Enggak, ini 7 bulan tuh kan proses yang cukup udah panjang gitu. Nunjukin tes pack ke dokter. Ini sampai udah cita-cita ngasih nama nanti siapa gitu kan. Ya gimana? Kita nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu takdir kita ya. Aku juga nggak ada yang mau perceraian, nggak ada yang mau perpisahan. Sampai kejadian ini pun aku nggak menyangka kayak kok ini terjadi di hidup aku ya. Kayaknya aku bahagia aja dengan keluarga aku. Tapi kan kalau misalnya emang udah dikasih cobaan kayak gini aku harus jalanin, bener gak? Tiba-tiba das aja. Iya Tampar gitu. kayak dikasih apa ya kayak ada petir aja gitu. Terus aku mau mesti gimana kalau misalnya Oke. udah terjadi. Jadi kan tadi nama udah disiapin. Nanti kan setiap nama itu disebut terbayang proses Ya makanya aku kan nggak tahu deh, kayaknya nggak usah pakai nama yang kita bareng ya. Apalagi ini aku yang kedua ini emang program bayi tabung ya. Ini bayi tabung juga. Iya, kita tuh memang benar-benar program Yang yang pertama kedua. juga kan bayi tabung juga kan? Iya, makasih. Program ini- yang pertama itu program memang bayi tabung, yang kedua ini kita memang pengen anak cewek. Dan ini nggak ngambil yang kemarin. Iya, ini embrio yang 4 tahun lalu Iya, ditanam. Dan perempuan. Perempuan. Aduh. Jadi bener-bener nggak ada yang nyangka gitu loh. Aduh. Terus kamu kalau kayak begini curhatnya sama siapa? Lebih ke keluarga atau curhat ke sahabat kamu? Yang Atau kamu pendem sendiri dalam? Yang paling pasti ya sama Allah lah ya, sholat, Ya. zikir. Sama sahabat aku ada beberapa yang memang udah tahu aku tuh mendem ini tuh udah lama tuh udah tahu. Jadi pas ini kejadian mereka udah oh ya udah mungkin ini emang udah waktunya ya Dew, udah terlalu lama banget nih, maafin. Aduh, ya udah yang namanya hidup pasti kita tinggal menjalani saja cerita yang sudah ditulis oleh Yang Maha Kuasa ya. Ya tapi ya dan kita juga nggak tahu kan, ini juga nggak tahu akhirnya seperti apa kan Nggak ya. tahu, aku jalanin aja deh gitu. Turut prihatin. Kita doain ya, pokoknya kita doain yang terbaik. Mudah-mudahan kamunya sehat, bayinya kuat, dan masalah ini apapun bisa ada titik terang yang terbaiknya. Amin amin. Kebaikan untuk semua pihak, termasuk anak pastinya ya. Makasih ya. Kemarin kalau nggak salah 7 bulan gitu ada pengajian ya? Belum. Tadi rencananya emang karena lagi ribet juga ya ngurus. Jadi nggak kepikiran itu ya. Ya udah. Nggak wajib juga sih, yang penting kan doa. Tapi kalau seandainya Andrew nonton, ada nggak yang pengen kamu ngomong apa? sampaikan? Kan sekarang komunikasi Kayaknya udah sering nggak ada banget tuh. aku nyuruh-nyuruh ngomong-ngomong buat dia, udah sering Nggak deh. apa-apa maksudnya. Isinya apa biasanya? Kalau ada kata-kata yang ingin mewakili itu perasaan dan keadaan kamu. Apa ya? Ya pokoknya tetap dari masalah ini mungkin ada hikmahnya, mungkin supaya kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan buat pasangan kamu aku, tapi buat nanti kan kamu bakal punya anak nih cewek lagi. Ya udah saatnya lah berubah, jaga sikap, apalagi nanti kan akan ada jejak digital, anak-anak bisa lihat papanya dulu gimana, jadi ya berubah untuk diri sendiri aja jadi lebih baik. Ya, karena anaknya juga perempuan, mudah-mudahan anaknya juga tidak tersakiti. Iya. Seperti itu mungkin ya. Aduh. Oke, yang terbaik, yang jelas cita-cita sedang diwujudkan oleh Allah, mau anak perempuan, mudah-mudahan ada hal-hal baik lainnya juga ya.
Karena selanjutnya juga ini ada seorang perempuan juga. Nah, ini hamil Kondisi nih. hamil juga. Kondisi hamil. Hamilnya juga bayi tabung juga. Dan memang sama-sama cita-cita punya anak perempuan juga. Nah, akhirnya mudah-mudahan nih bayinya lahir sehat. Iya. Nanti nih siapa? Tapi sebelum itu juga ntar ada itu juga Oh, ya. nanti aku mau Ada kabar tentang Raffi, gue gak sabar nih pengen nanya. nanti aku akan klarifikasi. Ini dah, tetap di Eksklusif sini di ya. FYP. Warrior Pagi. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh kau. Itu ya kalau sudah ngumpul, apalagi sama-sama hamil. Jadi kalian tuh sama-sama hamil, sama-sama pakai bayi tabung, sama-sama di usia 36 tahun. Ah, enggak. Dewi usia berapa Aku sekarang? 35. 35. Aku masih 18. Iya sih. Assalamualaikum. 18 dari Hong Kong. Orang syuting Dan sama gue juga- 10 tahun lalu aja lu udah 20-an. Ini gimana? Mundur lu mundur. Sabar, ini kan masih pagi. Ah, jangan Tapi itu jangan. kalau iya, iya. jedar tuh kesabarannya tipis Maaf, ya. maaf ya. Ini lagi hamil gini nggak ada hadiah apa? Iya. Apa kayak Entar dulu, support lu apa? baru berapa bulan? 11 minggu. 11 minggu. Baru 11 minggu. Kita kan ngasih doa dulu, doa dulu. Doa dulu ya. Iya, iya. Ntar kali pas lahiran stroller Abis kali itu ya. abis kita kasih doa pas lahiran, kita kasih ucapan selamat. Yo, Iya. nggak ada barang jadinya gitu. Nanti kita cari, ayo ada yang mau endorse Jessica nggak? Nanti endorse kita kasih gitu loh, Jess. Lu mainannya masih stroller. Iya. Oh Alpa kan lagi hamil juga. Iya. Ditanggung rumah sakit dan Ya Allah, Lu masih berdoa. levelnya stroller gimana sih? Salah. Iya, salah ya. Lu berhadapan dengan siapa? Ya Allah, ini aduh lupa Masya kalau ini tuh Allah. sultan. Aduh. Ya, Stroller kalau bisa apaan? kreditin rumah apa? Ya Allah, jelas. Gue aja lagi Aset pusing. ya. Tapi kembali lagi ke pembicaraan dua orang perempuan dari tadi aku tuh nguping gini-gini. Iya. Belum apa-apa jadi udah ngomong gini, kita sama. Kita iya, maksudnya bukannya gimana-gimana ya, bukannya Pernah di masa yang sama di dalam kondisi hamil. iya dulu kan waktu anak pertama gitu. Terus ngelihat Dewi kan ya Allah sedih banget gitu kayak nginget-nginget zaman dulu. Aku tahu banget rasanya gitu. Lu yang menguatkan lu saat itu apa? Yang menguatkan nggak ada, nangis-nangis aja. Lepas aja. Iya, karena kan waktu itu memang keadaannya sendirian kan. Lu kondisi hamil saat itu berapa bulan? Dulu. Semenjak ke Amerika tuh 3 bulan. Oke. Bulan. Jadi lu mah losin aja udah. Losin aja gitu. Tapi kan kalau aku tuh zaman dulu tuh kalau karena sendirian jadi tuh aku tiap hari nulis. Jadi aku bikin buku. Gitu. Dewi gitu aja bikin buku. Foto-fotonya ditaruh-taruhin. Ah, foto yang mananya nih maksudnya nih? Foto yang mana? Foto-foto hamil. Oh. Iya. Nulis ya. Iya. Tapi bedanya kehamilan yang anak ketiga ini sama yang pertama, yang kedua ada bedanya nggak nih? Bedanya ini kalau yang hamil anak ketiga ini muntahnya parah banget. Yang ini? Iya. Pas dia ngaca pasti muntah gitu kan. Beda dong. Cuma ngeliat. Enggak dong, itu kayak jijik pada diri sendiri ya. Enggak, aku itu nggak nafsu makan, Tapi nafsu yang lain. Kerja gitu. Gak ada, aku nggak nafsu apa-apa. Hah, Jadi kamu aku nggak nafsu apa-apa? enggak, jadi aku tuh demennya tidur. Oh. Tidur, bangun, makan dikit muntah. Terus kayak pengennya tuh di kamar aja, Terus lebih dimanja dong sama suami. dimanja. Iya. Dan ini tuh katanya memang sengaja banget ngejar target akan lahir di Sionaga. Jadi ini dua-duanya Sionaga. Sionaga, ya. Pengen banget punya anak Sionaga. Pengen soalnya kata orang Feng Shui kalau Sionaga tuh bikin rumah tangga makin harmoni. Rezeki juga ya. Iya. Ini kamu Kok gue enggak ya? Iya, Bikin rumah tangga makin Enggak kan harmonis. cobaan orang kan Cobaan. beda-beda. Oh, iya. Gak enak kan lu? Nanti setelah ada petir biasanya ada pelangi. Iya. Bener. Ini Sionaga. Tumben banget. Iya bagus. Naga. Ini naga, Sionaga. Ya. Bau naga. Bukan. Ini beda, ini Sionaga. Ini Sio Mama ya kalau nggak salah. Ya. Aku sama Raffi itu sama-sama satu sio. Apa? Kelinci. Aku kelinci juga. Ya kita Ya, nggak jadi ya gantian. Gantian. Ganti. Beneran lu. Aku kelinci juga. Ya nggak jadi deh. 87.
88. 88. 88 bukan kelinci dong. Tapi aku itu belum. Kamu kelinci ya kelinci percobaan kali. Beda ini kelinci beneran. Aku belum Imlek waktu itu, jadi masih dapat kelinci. Jadi ini lu beneran ngejar target itu sampai Iya. harus... Tadinya kita udah coba natural kan, kita udah coba tuh tiap bulan. Nah, apanya? Oh, berbuat. Respect gitu kan. Iya. Berbuatnya. Berbuat berdoa maksudnya. Ngobrol-ngobrolnya gitu. Terus Ikutin masa subur kalendernya kan, tapi memang belum berhasil gitu. Terus ya udah akhirnya ini tahun naga udah mau berakhir nih. iya makanya gue ngitung ini kan 11 minggu. Ini Januari udah... Masih dapat A, jadi dapat yang di Desember. Amin ya. Kloter Desember. Oh, ini nanti lahir Desember. Desember. Wah, akhir tahun berarti ya. Ya apa aja lah kita terima A. Oh, Jess, aku lagi keluar negeri, Jess. Gua Desember lagi keluar negeri, lagi liburan. Tapi rencana mau lahiran di sini atau di Bali? Rencananya kita belum tahu sih. Kemungkinan Tergantung rumah sakitnya di mana ya. tergantung A aja. Ridhonya di mana? Aduh, doang gue jadi sama dia. bengek, gue jadi bengek. Oke, tapi kan pernah melahirkan tidak didampingi oleh suami. Mungkin akan terjadi juga, tapi mudah-mudahan enggak juga sih ya. Kita doakan yang terbaik pokoknya. Persiapannya gimana secara mental dan lain-lain? Kalau waktu itu sih ya ikhlas ya, terima keadaan, terus tetap sabar. Kalau memang nangis ya nangis, karena kebetulan waktu itu tiap malam tuh aku nangis gitu. Tapi ya udah aku luapin, jangan aku tahan gitu. Tapi juga jangan berlebihan, karena kan gimana pun juga kan kita sedang mengandung. Jadi ada baby kan, baby itu kan sensitif banget, bisa ngerasain gitu. Jadi kalau kita sedih ya kita sedih, tapi ya jangan berlarut-larut. Tapi katanya bener gak sih kalau ibunya lagi sedih ngelahirinnya, lagi mengandungnya, tuh pas kelahir tuh anaknya suka Iya. saat dia udah besarnya tuh Lebih sensitif Iya. ya? Iya sih, kalau El Barak itu sensitifnya gini, kayak misalnya kalau aku lagi sedih sedikit, nanti dia tiba-tiba suka peluk aku, bilang mama jangan nangis. Oh justru dia nguatin. Iya gitu, jadi dia kayak lebih aware gitu. Oke, kan biasanya ibu hamil tuh suka ngajak ngobrol. Tapi lu kalau lagi hamil gini suka ini, nak sabar ya nak ya, gitu-gitu ya. Ade mau diajak ngomong Om Rafid tuh, katanya mau dikasih stroller. Ade nanti diajakin podcast ya, Ade siap nih. Gua ajak podcast lah. Suka ngajak ngobrol jabang bayinya nggak, Wi? Belakangan karena memang lagi riuh soal kasus ini ya, kadang aku kelupaan dan jadi suka merasa bersalah juga sih. Paling kalau lagi sholat aja kayak aku doa, aku elus-elus perut gitu. Tapi 2 bulan lagi loh ya. Iya. Kenapa A? Mau datang jenguk? Iya nanti aku. Stroller juga ya? Iya siap, stroller nanti aku kirim. Stroller tenang aja, stroller mah bisa lah. Tapi ini secara kebetulan kita mempertemukan dua wanita di kondisi yang ada kemiripannya. Kehamilannya, proses kehamilannya dan pernah di posisi yang sama juga. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol gini juga, walaupun nggak ada ngasih solusi, ada berbaginya gitu ya. Iya ya, namanya perempuan Woman, support woman ya. hamil, perempuan. Kamu kasih penguat dong, tapi dia berkaca-kaca terus. Iya semangat Enggak, ini ya, aku tadi Dewi. kayak kelilipan gitu. Iya makasih Kak. Aku juga tadi di off kamera udah dikasih wejangan ya. Iya. Kayak Kak Jedar kan ternyata nanti- Oke loh, Jedar tuh gini-gini loh. Gini-gini. Maksudnya gimana? Apa ya? Ya ampun, aku jadi malu. Aku tuh ibu yang smart, A. Iya. Ya dia smartphone lah. Emang tadi wejangannya apa kata Jedar apa? Wejangannya tadi dibilang Kak Jedar, apa namanya? Nanti juga Dewi nginget ini udah ketawa-ketawa aja, aku sih udah ngelewatin ya. Aku pengennya sih kayak gitu. Ya semua hidup tuh kan ada fasenya ya. Kadang kita di atas, kadang kita lagi down. Mungkin ini sekarang lagi, Tuhan tuh lagi kasih pelajaran buat aku supaya aku lebih kuat. Jadi ada satu momen ketika udah lewat, ngetawain apa yang sudah terjadi gitu. Iya, kok dulu begitu ya, gitu. Kok gue sedih banget ya nasibnya gitu. Tapi orang yang paling berbahagia itu orang yang sudah bisa berdamai dengan keadaan, yang sudah bisa menertawakan tanda kutip masa lalunya, maksudnya sudah berdamai. Sudah lewat berarti. Itu orang yang udah paling enak untuk menjalani hidupnya ke depan. Iya. Kayak gua kan dibilang playboy, apa itu gak kayak gitu kan gua menertawakan aja. Emang udah enggak, A? Oh itu hanya acting. Acting. Emang tadi wejangannya apa kata Jedar apa? Wejangannya tadi dibilang Kak Jedar, apa namanya? Nanti juga Dewi nginget ini udah ketawa-ketawa aja, aku sih udah ngelewatin ya. Aku pengennya sih kayak gitu. Ya semua hidup tuh kan ada fasenya ya. Kadang kita di atas, kadang kita lagi down. Mungkin ini sekarang lagi, Tuhan tuh lagi kasih pelajaran buat aku supaya aku lebih kuat. Jadi ada satu momen ketika udah lewat,
ngetawain apa yang sudah terjadi gitu. Iya, kok dulu begitu ya gitu. Kok gue sedih banget ya nasibnya gitu. Tapi orang yang paling berbahagia itu orang yang sudah bisa berdamai dengan keadaan, yang sudah bisa menertawakan tanda kutip masa lalunya, maksudnya sudah berdamai. Sudah lewat berarti. Itu orang yang udah paling enak untuk menjalani hidupnya ke depan. Iya. Kayak gua kan dibilang playboy, apa itu gak kayak gitu kan gua menertawakan aja. Emang udah enggak? Oh itu hanya acting. Actingnya tuh natural banget. Natural banget ya. Bener-bener. Bagus. Iya. Tapi tadi udah agak-agak mikir juga pas tadi Dewi ngomong katanya, udah viralin aja sekali-kali. Iya. Enggak kan ke suami-suami yang masih dimaafin Jadi istri begitu jangan sabar-sabar lagi. banget ngeliatnya ke gua lagi. Maksudnya kan gua, wah ini Nagita untung gak nonton nih. Masih pagi ya. Tapi Kan lagi ngobrolnya berdua kan. tidak, tapi ini udah insya Allah pasti perempuan ya? Belum, nanti Baru 11 minggu soalnya belum iya, kayak gitu ya? nanti kira-kira kemarin udah ambil darah. Nanti hasilnya kan 1 Pengennya bulan. perempuan kan? Pengennya sih. Tapi ya tetap aja laki-laki perempuan kan yang menciptakan kan. Ya sebenarnya sih kita apa aja. Soalnya kan ini sebenarnya di kehamilan usia di atas 35 kan udah mulai. Kita 17 dulu. Keceplosan. Emang kenapa? Bukan sih, 17. Kalau di atas 35 kenapa? Lebih rentan gitu kayak Iya. banyak mungkin keluhannya gitu kayak preeklamsia atau bayi hamil cacat atau segala macam ya yang amit-amit lah ya. sampai ya. Jadi ini tuh aku melakukan bayi tabung tuh supaya menghindari itu gitu. Jadi kita yang penting kita bisa dapat embrio yang bagus. Kita udah ngelewatin seragam Seleksi, ya. ya seleksi gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini yang paling sehat, yang terbaik lah. Masalah gender itu biar Tuhan aja yang nentuin. Intinya kita sudah melakukan ikhtiarnya, doanya, tetap yang menentukan yang menciptakannya. Gigi katanya beneran, Gigi juga pengen hamil di tahun ini. Ya pengen, doain ya. Sudah katanya? Belum, nanti kalau udah hamil mah gue kasih tahu pasti. Oh iya. Karena kan ini ada baby Lily kan. Lili, iya. Biar dulu baby Lily nanti sampai berapa bulan baru. Tapi kita udah nggak dapat sio naga nggak apa-apa. Kan Gigi tuh sionya naga loh. Iya, nah. Iya. Emang kalau sio naga tuh percaya nggak percaya suka Makanya Bawa keberuntungannya itu hoki ya? bawa keberuntungan. keberuntungan itu dari Gigi sebenarnya itu. Iya bener juga sih. Iya. Bener juga sih. Tapi katanya kalau satu rumah ada 2 naga nggak boleh. Iya naga. Makanya boleh juga. Ya kamu gimana? Ih, aku kan kelinci. Aku kelinci juga. Aku juga. Kelinci kan kecil. Tapi kan kita gede dong. Kelinci kecil. Kan emang kecil kelinci kan segini. Kamu nanti mau ngasuh sendiri atau pakai pengasuh? Aku sih kebetulan yang pakai pengasuh. Soalnya anak aku kan lumayan banyak nih sekarang. Jadi biar lebih gampang lah Lebih gitu. waras ya? Lebih, Nah itu kata Lala kan Rafathar udah besar, kata Lala mau di itu ya. mahal banget gaji Lala. Hanya berapa? Iya berapa sih gaji Lala itu? Enggak, Lala itu udah mau pensiun jadi itunya Rafathar. Ya makanya langsung di. Tapi kan katanya mau kerja sama Gigi kan? Ya dia lanjutin kerja jadi asistennya Nagita. Ya Rafathar udah harus mandiri. Iya. Gajinya kata double digit ya kalau Lala. Nggak tahu, gue ngurusin kalau gaji-gaji gitu Nagita, gue malah ngurusin. Gue penting bayar aja, kalau istri gue ada asisten oke. Tapi ya kirain gue doang, gue juga nggak tahu pengeluaran Gue nggak itu. tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Biasanya istri aku yang ngurusin. Iya. Sih, aku juga di rumah aku yang ngurusin. Nggak ada yang nanya loh, kita kan. Iya, lo ngasih tahu aja. Oke, Jessica Iskandar lagi mau buka open recruitment suster baru. Ya silakan langsung aja DM Instagramnya Jedar ya. Padahal nggak ngomong mau rekrut loh. Kriterianya gimana sih? Enggak, sebenarnya gini kalau rencana kita ya, kan ini kan si Don ini kan udah mau sekarang 2 tahun. Nanti ketika anak ketiga ini lahir kan udah mau 3 tahun. Jadi kebetulan tuh aku tuh kalau anak udah 3 tahun udah nggak pakai neni lagi. Jadi kemungkinan nanti neninya Don ngasuh yang baik ketiga. Oh iya. Dan udah kenal juga, udah deket Iya. juga. Ah, kamu ya mau cari babysitter? Dewi mau cari babysitter, silakan. Jadi duit. Aku udah nyari-nyari dari sekarang tapi udah dapat juga sih. Oh, udah dapat. Irfan lagi mau cari babysitter? Kan gue nggak hamil. Oh gitu iya, gue. sorry. Kirain gua. Mau tau dong, pemirsa di rumah juga, bayi tabung itu berapa sih sekarang? Iya, kemarin tuh Gigi udah bilang udah kalau nggak kita bayi tabung, udah Kan nggak ada, usah santai aja. kan ada inseminasi, ada bayi tabung gitu kan. Iya. Ratusan juta bener nggak sih? Enggak sih, nggak nyampe, tergantung sebenarnya Tergantung ada kondisi ya, kondisi orang masing-masingnya. Sama Jadi, itu yang diambil itu loh, karena di bayi tabung itu ada banyak ya, kayak misalnya kamu mau
pilih gender, pilih gender, screening, PGTA, iya. Tapi screening. kalau bayi tabung itu memang memperkecil peluang kalau misalnya ada bayi cacat atau Iya. kayak gitu tuh langsung kedeteksi gitu. Oh gitu, canggih ya. Jadi maksudnya bayi ya. tabung bukan karena nggak mau punya nggak bisa punya anak secara natural. Banyak juga kayak Kak Jedar nih, misalnya pengen gendernya perempuan kayak aku nih yang baby kedua, aku memang pilih gendernya gitu. Ya. Sekarang tuh canggih banget Ya, Kak. sebetulnya anak gue yang kembar juga itu tuh pakai inseminasi karena pengen bayi laki-laki. Taunya ya udah. Jadi. Dari keimanan tuh tapi harus tebal banget karena sampai dokter gini, maaf ya jadinya perempuan. Bukan sebuah kesalahan, itu kan tetap aja Allah yang menentukan. Berarti ada yang gitu. kembar ya dari keluarga? kembar, Iya, biasanya itu Dari akan kembar juga iya. turun. Kayak seperti itu, tapi bukan bayi tabung tapi inseminasi. Insem itu Iya. beruntung banget loh. Jadi nggak perlu kos banyak banget juga, tapi Iya. langsung insem Nah, jadi ya. betul. Nah kalau insem tuh ada harga fixnya lah istilahnya. Kalau bayi tabung tuh memang Insem berapa, A? dulu sama sekarang beda lah. Gak enak. Dulu berapa sih? Dulu berapa? Adalah. Ih, jangan begitu ya, sebut dong. Kita kan pengen Oh, tahu. jangan nanya, Jangan tapi apa adalah-adalah. Kan gue udah ngomong juga malu gue lupa. Semua kan pengeluaran kita nggak tahu. Bohong, peres. Kan tadi udah ngomong. Sekitar 50 juta. Nggak di Nggak bawah. nyampe. Oh nggak nyampe. Di 20 bawah. juta, 20 juta. 20-an. Ya. Tapi tuh zaman sekarang ya, mungkin orang mikirnya IVF atau bayi tabung tuh mahal. Tapi sebenarnya kayak gitu kan itu masa depan sebuah keluarga di mana tuh bisa nyicil, bisa bayar pakai cicilan. Jadi bayi tabung, nabung. bayi hasil nabung. Iya, itu bisa banget. Bisa juga bener. Bisa. Jadi jangan kayak misalnya tuh banyak banget yang cerita sama aku mahal, orang kurang mampu. Tapi kan bisa dicicil, bisa Ya, ditabung. pokoknya intinya kalau masih bisa natural sebetulnya natural Iya. aja ya. Kecuali ada sebuah permasalahan atau tujuan yang lainnya. Pokoknya mudah-mudahan ini kehamilannya semua diberikan kelancaran sampai proses akhiran ya. Begitupun Raffi doain, Raffi lagi ada project besar nih. Apa nih? Kasih tahu nggak sih? Mudah-mudahan lancar. Ya Allah, kita kan uang denger ya. Akan susah ketemunya. Ya Dengar-dengar Raffi Ahmad sudah fix akan masuk ke dunia politik. Ya ampun. Bener gak sih, Vi? Saya tidak akan banyak bicara. Ya. Coblos Raffi, coblos Raffi. Gitu dong. Sakit dong kalau dicoblos saya kan ini. Au. Iya, sunting. Nantilah saya akan bicara ya. Doakan. Ih, penasaran deh, Ya, nanti- mau di kota apa nih? Saya nanti akan bicara. Bukan kota. Perwakilan. Provinsi. Nanti saya akan bicara. Nanti saya akan bicara. Iya. Sabar untuk para pendukung Raffi Ahmad, sabar. Bikin pesta rakyat dong, aku mau MC. Hah? Aku MC. Gak ada yang datang nanti. Gak ada, aku nyanyi deh. Ya, Ya, itu makin lagi. bubar. Ya saya akan bicara bersama pasangan saya. Nah, Oh, luar biasa. eksklusif DVP Raffi Ahmad akan menjelaskan ini semuanya. Kita doakan yang terbaik ya. Amin. Dan kebetulan ini juga istrinya juga teman kita juga. Ya. Iya. Akan ada. Ini eksklusif. Ini eksklusif, Aduh. tidak ada di mana-mana. Baru di sini. Bener. Di FVP. Bersama Bapak Diko dan istrinya Ibu Caca Federica. Oke, Tetap di setelah ya. FVP. For your pagi. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu. Nih, nasi megono dari Jawa Tengah. terima kasih. Oh, perlu kerupuknya ini ya, itu sendoknya ya. Iya, sendoknya. Itu ada pisangnya ya. Oke. Iya, iya. Oh, aku minta tempenya yang panas dong, yang dipotongnya dari samping 30 derajat. Udah terima aja. Ih, aku kan lagi hamil, aku mau yang spesial. Nah, kerupuknya ini aku minta udangnya, udang pancet. Udah terima apa adanya. Ini daunnya kok lemes banget. Sebagai rakyat terima aja apa adanya. Ya. Karena kita mau kedatangan pejabat. Oh, wow, oke. Temen kita mau jadi katanya nih Pejabat. Gubernur. Ya ampun. gubernur dan wakil gubernur. Kita pepet yuk. Kita sambut kedatangan eksklusif DVP Bapak Diko, Ibu Caca dan Bapak Raffi Ahmad. Terima kasih Mas Irfan. Apa kabar Mas Irfan? Apa kabar? Ya. Lebay. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Pak,
Selamat ya Pak. Ah, ini ujung-ujung minta duit buat lahiran nih. Tadi nih, udah amat lahiran. Tahu nih. Ini sebelahnya, ini bapak. Oh iya, di sini. saya doain sukses ya. Nggak usah, nanti lahiran, nanti urusan. Bu Caca sehat? Alhamdulillah. Saya biasa ngomong Caca aja, Bu Panggil Bu Caca. Ya, udah sama Enggak, aja Caca Caca aja juga aja, nggak apa-apa. Ya kan bersama dengan Pak Diko. Iya, nggak Mas apa-apa. Diko aja. Mas Diko. Masih muda, masih Panggil muda. aku Mbak ya Mas. Udah lihat belum? Artikelnya udah rame. Apa artikel apa sih? Ada nih. Eksklusif, kita lihat dulu artikelnya ini dia nih. Duduk monggo, belakang Mas. Viral duet Diko Raffi Ahmad untuk Pilgub Jawa Tengah. Tenaga makin viral, makin bagus. Waduh. Jadi ini beneran. Ini itu sebetulnya gimana? Biar Mas Diko aja yang menyampaikan. Silakan Mas. Jadi gini, sebenarnya selama saya 3 tahun jadi Bupati Kendal, itu kan saya mulai memperhatikan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah utama di Jawa Tengah. Nah, sebenarnya saya mempelajari UMKM. Nah, UMKM ini sebenarnya menjadi pendorong dan penggerak ekonomi yang ada di daerah. Bukan hanya pendorong ekonomi, mereka ini juga menghidupkan keluarga-keluarga yang ada di Jawa Tengah. Makanya saya terpanggil gimana caranya saya bisa mensupport UMKM yang ada di Jawa Tengah gitu. Nah, ternyata fundamental masalah UMKM itu kan 2, Mas. Yang pertama pendanaan, yang kedua tuh marketing, penjualan gitu. Makanya saya berpikir saya punya teman, punya sahabat Yang yang UMKM-nya udah juga, berpengalaman memajukan UMKM, gimana track recordnya bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia ini. Akhirnya ketemulah saya dengan Mas Raffi. Ngobrol-ngobrol sama Mas Raffi, kita berdua memiliki kesamaan visi untuk membangun Jawa Tengah melalui UMKM. Bisa pas gitu ya. Sayang. Teman lama Terima gitu kasih. ya. Iya. Sayang. Tapi kan Jessica Iskandar juga teman lama kamu, kok nggak kamu aja? Ya, dia juga pilih. Kamu nggak ngaku Caca. dari teman kamu Maaf, atau gimana? maaf Bu Caca. Mas Diko ini mau bangun UMKM, kok dia bangun tidur aja susah. Dia bangun tidur aja susah. Pilih-pilih Dia aja. Pokoknya saya siap kalau ada apapun Pak Oke, Diko, Bu, siap, saya Bu. siap MC, Iya, Bu. nyanyi saya bisa. Oke, bisa. Pak Diko, jangan Pak Diko. Panggungnya sepi nanti Pak Diko. Oke. Tapi iya jadi gitu. Ya, tapi Gitu. Caca juga kan mendampingi Mas Diko juga bukan sesuatu yang mudah kan ya? Masya Allah, Masya Sampai Allah. dari Jakarta Ya. hijrah. Masya Allah. Oh, ini Baik, terima kasih. Ada Adanya cantik banget ya. Adanya cantik banget. hijrah ke Kendal juga dengan awal katanya ngontrak dulu, betul ya? Yang pernah betul. cerita itu ya? Betul. Dijalani saja. Jalanin aja, soalnya kalau buat aku nggak tahu ya, setiap orang punya haknya masing-masing dalam merawat, dalam tanda kutip maksudnya rumah tangganya. Kalau aku sama Mas Diko tuh aku kayak ngerasa kayak kalau suami istri misalkan suaminya kemana istrinya di mana tuh kayak agak gimana gitu, kecuali emang ada sesuatu hal-hal yang memang nggak memungkinkan pilihan banget lagi. gitu. Tapi kalau sebisa mungkin aku ikut ya ikut. Jadi Mas Diko mau kemana, Mas Diko mau ke hutan kayak mau kemana ya ikut, kalau bisa ikut ya ikut. Nah sekarang kan tanggung jawabnya mungkin bisa lebih besar lagi. Ya. Jadi akan pertemuannya juga akan jadi lebih sulit lagi. Sudah ikhlas saja. Pokoknya setiap orang tuh pasti harus punya prioritas. Nah aku semenjak menikah prioritas aku tuh ya adalah suamiku gitu. Yang tadinya mungkin aku dari kecil kan maksudnya pulang sekolah syuting apa pokoknya semua tuh hidup tuh semua tentang aku kayaknya gitu kan. Nah sekarang ya udah prioritasnya adalah sekarang ke suami, ke anak, ya istri tuh menurut aku nggak bisa kalau kita mau begini terus atau ego kita sama-sama tinggi tuh nggak bisa. Pasti harus ada saatnya dimana istri egonya yang turun, terus suami kadang egonya turun. Tapi mau nggak mau tetap suami tuh tetap harus jadi kepala gitu loh maksudnya. Walaupun kesibukan Caca jadinya sangat berkurang. Ya iyalah aku jadi syuting tuh kayak sebulan sekali. Makanya nih pas di Jakarta dipuas-puasin mau syuting gitu. Kayak seneng aja kan ketemu temen-temen gitu. Etis memutuskan bareng Raffi gimana? Setuju? Aku mah terserah aja, aku nggak tahu ini ngobrolnya AA sama Mas Diko, aku mah. Ya bukan, jadi kalau aku memang waktu itu sama Mas Diko itu awalnya bener-bener karena diajakin sama Mas Diko untuk memajukan UMKM-nya Jawa Tengah. Jadi nanti Rojo Samul tuh akan buka di mana-mana. Oh gitu. Tapi bener-bener aku juga nggak tahu ini masyarakat ini animonya Ternyata Responnya ternyata antusiasmenya positif. itu awalnya tuh beneran. banget. Kita tuh kan begini kan foto kan, set ngegas Jawa Tengah. Ngegas Jateng. Ngegas memajukan UMKM, bisa apa gitu Iya, loh. ternyata Masya antusiasmenya Allah. masyarakat tuh sangat Responnya luar tetap biasa. positif Responnya sekali ya? luar biasa. Jadi Saya setelah lihat baliho-nya tuh udah banyak loh baliho. Oh enggak, kalau baliho saya sama Raffi itu ada di 6 daerah di Jawa Tengah. Itu
yang akan menjadi fokus kita, yang akan tahap pertama kita akan bangun di 6 daerah itu. Nanti juga aku akan pas buka si Rojo Sambelnya, aku akan datang ke sana juga. Tanggal 2 Juni besok, saya sama Mas Raffi akan ada di Semarang, buka Rojo Sambel sama coaching untuk UMKM. Aduh pas aku nggak bisa lagi. Nggak diundang, nggak usah. Jadi gitu. Jessica Iskandar nggak diundang juga dah. Jessica Iskandar teman lama juga Jangan loh. sebutin tanggal, ntar dia muncul sendiri loh. Tetap. Bu Caca mau teh apa Udah. Ada Bu Caca ingat dulu ya. Irfan Hakim, Bu Caca masa di kick dari grupnya ini, Parah grupnya dari banget. Beneran. Iya, ada namanya Girl Squad. Ya kan Bu Caca? Sekarang aku udah nggak diajak foto. Girl Squad bubar, sudah bubar. Di kick, masa Bu Caca di kick. Astagfirullahaladzim. Bubar. Calon ibu Gubernur. gubernur di kick sama Jessica. Astagfirullahaladzim. Mbak, Caca keluar sendiri, Caca keluar sendiri. Mau teh apa? Enggak, dia keluarin gua. Enggak, keluar sendiri. Giliran gini aja deketin Iya, lagi. iya. Kita bikin itu baru yuk, Apa? geng baru yuk. Apa namanya geng apa? Girl Squad. Ikutan. Girl Squad. Jadi gitu, jadi aku mengklarifikasi itu kemarin, memang diajakin sama Mas Dikonya aku untuk memajukan Jawa Tengah Tapi lewat gini Mas Raffi, ternyata setelah viral kemarin itu banyak yang bilang saya survei-surveinya kalau di Korafi itu bagus banget untuk di Jawa Tengah. Kalau diseriusin aja gimana? Iya. Jadi ini serius atau Jadi enggak sih kalau sebetulnya? misalkan aku live ini secara live ngajak, misalkan ada kemungkinan nih Mas. Iya aku bingung. Kita kan untuk bangun Jawa Tengah nih, hari ini UMKM, besok kita bangun semuanya Mas Jawa Tengah. Kira-kira gimana? Ini live loh Mas, ini eksklusif loh. Ini eksklusif FFP loh. Lu di Pinang loh, lu di Pinang live loh. Kayaknya Mas Raffi memang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Ini bukan saya loh Mas, ini Karena ini survei masyarakat. berdasarkan survei bukan kita yang ngomong. Survei membuktikan. Ya kan baru-baru sama kan, kayak masih itu. ini beda, ini serius, ini aku sampai kaget. Ini maksudnya bagaimana nih Mas Diko nih? Iya, kalau misalkan memang keinginan masyarakat kan gimana? Kan kita kan kalau bisa berkontribusi untuk negara kan. Saya dari apapun pihak kita keluarga. berharap kan harus, ya, mulai dari keluarga. Dari keluarga. Siapa? Saya harus bicara dulu sama Mama Ami. Pi, Nggak, cek kan mama, awalnya. cek mama mahnya kamu tidak halus. Jadi kalau untuk masalah itu, kalau gini, kalau aku tuh orangnya, Oke, langsung aja. bentar dulu Mas. Pada setuju nggak? Pada setuju Ya, ya, nggak? ini aja, gini. Setuju nggak? Gue secara pribadi langsung nanya ke Raffi ya. Jadi lu sebetulnya tuh ini tuh mau Buat gimana? UMKM, tadi gue mau buka Rojo Sambel. Taunya responnya dari masyarakat Jawa Tengah katanya Serius, support. bagus. Ya intinya, bentar dulu lanjut emang aja. Ya terima kasih ajakannya Mas. Ini serius nggak? Ya, serius dong. Nggak, kalau gini ya kan sholat isi horo dulu. Iya, betul. Kan mau Ya, naik oh, mau haji, berangkat insya Allah. haji. Oh iya, Mas benar. Raffi mau berangkat Kalau haji. aku tuh orangnya never say never. Aku tuh tidak pernah bilang tidak. Ah. Jadi apapun yang di depan itu ada peluang ataupun ada itu, ya terima kasih. Aku coba pikirkan baik-baik, coba sholat isi khoro dulu, pasti minta izin sama istri, ngobrol sama keluarga. Kan minggu depan aku haji. Tanggal 8 pergi ya. Aku tanggal 8 haji, nanti aku berdoa dulu. Padang Mas. Arafah. Yang penting aku support Mas Diko. Mudah-mudahan Mas Diko bisa terus maju Iya, iya, terus. Ya aku coba pikirkan Oke, dulu Mas. oke. Yang penting. Jadi dengan Raffi ataupun tidak, mudah-mudahan Mas Diko bisa lancar. Tapi ini gue jadi keringet dingin beneran. Nah ya udah Mas Diko, udah. Berarti ini ya kan dibolak-balikan nanti, lihat nanti aja ya. Iya. Belum ada kepastian. Apanya nih? Itu. Ya kan aku Istikharah ngobrol dulu dulu. istiqoroh. Kalau kayak gini kan harus bicara. Berarti ini tunggu saja bagaimana kabar berikutnya Mas Diko dengan Raffi. Dan gitu lah. Akhir mana? Ya Mas Diko, makasih loh Mas Diko sudah Makasih, datang ke makasih. sini. Iya, terima kasih ya Caca ya. Oke. Caca. Sip. Udah selesai malah masih ngobrol. Oke mulu. Dan sampai besok ya, Anwar BAB akan memperkenalkan pasangannya pertama kali yang berada di mana-mana, kembali eksklusif di BAB. Sembilan ya, bye-bye.